Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4. Perkenalkan, saya Ika Yuliatin, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Tulungagung. Menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid, menggali potensi sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Guru ibaratnya sebagai petani, murid ibarat benih, sedangkan sekolah ibarat lahan. Guru hanya bisa merawat tumbuhnya benih. Berikutnya, nilai dan peran guru penggerak. Dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan melaksanakan perannya agar mampu menuntun murid. Nilai guru penggerak meliputi berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Sedangkan peran dari guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan menggerakkan komunitas praktisi. Untuk menuntun murid, seorang guru harus merumuskan visi. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Visi dapat terwujud melalui kolaborasi semua warga sekolah dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif yang dituangkan dalam tahapan Bagja. Tahapan Bagja terdiri dari 5. Yang pertama, buat pertanyaan. Kedua, ambil pelajaran. 3, gali mimpi. 4, jabarkan rencana. Dan 5, atur eksekusi. Dari prakarsa perubahan melalui tahapan Bagja, terwujud pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang selanjutnya akan menjadi budaya positif. Budaya positif akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada murid dalam melaksanakan proses pembelajaran. Budaya positif akan mendorong murid mampu berpikir secara kritis, bertindak, dan kreatif sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 adalah dengan menerapkan budaya positif di sekolah akan memudahkan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai-nilai guru penggerak. Budaya positif juga dapat diwujudkan dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang sudah disepakati bersama.
Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terwujud sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut, guru membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya, refleksi pertanyaan. Pemahaman atas keseluruhan materi dari modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari pada modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan pelanggaran, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Disiplin positif dan kebajikan universal. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri sendiri. Keyakinan kelas. Nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Adapun kebutuhan dasar manusia, yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Berikutnya 5 posisi kontrol seorang guru. 1. Penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Sebagai pemantau. Dan 5. Sebagai manajer. Selanjutnya segitiga restitusi. Yang pertama, tahapannya adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaannya, dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang aman dan nyaman berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan budaya positif yaitu ketika memiliki keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran murid dengan posisi kontrol sebagai manajer. Sementara teman sejawat ada yang melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Dalam hal ini, saya memerlukan pendekatan untuk berbagi hal ini dengan teman-teman sejawat. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya mengalami hal-hal tersebut menjadi tertantang untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dengan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid, sehingga murid dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut,
Hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal-hal baik yang sudah diterapkan di kelas atau sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas atau sekolah yang berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah penerapan posisi kontrol guru yang cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, digeser pada posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai teman dan pemantau. Perasaan saya saat itu enjoy saja, namun kadang tidak puas karena hasilnya belum maksimal. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Saya menjadi lebih yakin dan bangga pada murid saya yang menunjukkan perubahan positif, lebih bertanggung jawab dari sebelumnya, yang masih sering mengulangi kesalahan yang sama. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Ya, saya pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan diantaranya, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan dan tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan di modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah adalah kolaborasi yang baik semua warga sekolah maupun dengan wali murid, agar budaya positif tertanam dalam diri sampai kapanpun dan dimanapun. Selain itu, sarana dan prasarana juga sangat menunjang untuk mewujudkan penerapan budaya positif. Dari uraian-uraian tersebut dapat saya simpulkan, peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu guru sebagai penggerak atau role model dalam menerapkan budaya positif, seperti disiplin positif, mengambil posisi kontrol sebagai manajer, membuat keyakinan kelas bersama dengan murid, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.